dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu kalam yang berjudul Akal dan Wahyu. Nama anggota kami yaitu Nur Fatun Hasanah dengan NIM 2421062, Nur Hasanah dengan NIM 2421063, Dwi Qurratu Aini dengan NIM 2421064, dan saya sendiri Cindy Darmawati dengan NIM 2421065. Pengertian akal dan wahyu. Secara bahasa atau lugawi, akal merupakan kata yang berasal dari kata Arab yaitu akala, yang berarti mengikat dan menahan. Namun, kata akal sebagai kata benda yaitu masdar. Dari kata akala tidak terdapat dalam Al-Quran. Akan tetapi, kata akal sendiri terdapat dalam bentuk lain yaitu kata kerja yaitu fi'il mudhari. Dalam komunikasi atau lisan orang Arab dijelaskan bahwa kata al-akil berarti menahan dan al-akal berarti menahan, dan al-akil ialah orang yang menahan diri dan mengekang hawa nafsu. Banyak makna yang diartikan tentang akala. Sejatinya arti asli akala ialah mengikat dan menahan, dan orang akil di zaman jahiliyah dikenal dengan hamiyah atau darah panas. Maksudnya ialah orang yang dapat menahan amarahnya dan oleh karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijaksanaan dan dalam mengatasi masalah. Dengan demikian, makna lain dari akala ialah mengerti, memahami, dan berpikir secara common sense. Kata-kata mengerti yaitu memahami dan berpikir. Semua hal tersebut terpusat berada di kepala. Bagi Zutzu, kata akil masuk ke dalam wilayah filsafat Islam dan mengalami perubahan dalam arti. Dan dengan masuknya pengaruh filsafat Yunani ke dalam pemikiran Islam, maka kata akal mengandung arti yang sama dengan kata Yunani yaitu nous. Filsafat Yunani mengartikan nous sebagai daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Dalam perkembangan zaman modern, pengertian tersebut diyakini bahwa pemahaman dan pemikiran tidak lagi melalui akal dada, tetapi melalui akal di kepala. Adapun secara istilah, akal memiliki arti daya berpikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu daya dari jiwa serta mengandung arti berpikir. Adapun asal kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahy, yang berarti suara, api, dan kecepatan, serta dapat juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Tetapi pengertian wahyu yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada para utusannya. Para nabi adalah seorang manusia yang diberi kemampuan untuk berhubungan dengan Allah. Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad dinamakan Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan merupakan petunjuk bagi kehidupan. Wahyu Allah yang diturunkan kepada utusannya, khususnya kepada Nabi Muhammad, pada garis besarnya berisi akidah, prinsip-prinsip keimanan yang perlu diyakini oleh setiap mukmin, hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alamnya, akhlak, tuntunan budi pekerti luhur, ilmu pengetahuan, sejarah tentang umat-umat terdahulu sebagai pelajaran, informasi tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara mengenai turunnya wahyu terjadi dengan 3 cara, yakni melalui jantung hati seorang dalam bentuk ilham dari belakang tabir sebagai yang terjadi pada Nabi Musa, dan melalui utusan yang dikirim dalam bentuk malaikat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa konsep wahyu mengandung pengertian adanya komunikasi antara Tuhan yang bersifat imateri dan manusia bersifat materi. Dan hal ini pun diakui oleh falsafat dan mistisisme dalam Islam. Dalam bentuk pendengaran wahyu merupakan suara yang berbicara ke telinga atau hati seorang nabi. Dalam bentuk penglihatan merupakan pandangan dan gambar
kadang jelas sekali, tetapi biasanya samar-samar. Dalam hal ini, Begitor Andrea mau bahwa Nabi Muhammad termasuk tipe pendengaran dalam menerima wahyu. Wahyu didiktekan kepada Nabi Muhammad oleh suara yang menurut keyakinannya berasal dari Jibril. Akal dan wahyu perspektif teolog, aliran Mu'tazilah. Dalam sejarah pemikiran Islam, teologi yang disebut oleh tradisi Islam oleh ilmu kalam berkembang mulai dari abad 1 Hijriah. Adapun aliran teologi yang pertama muncul adalah Mu'tazilah, sedangkan aliran yang kedua Asy'ariyah. Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Dalam pembahasan, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Orang pertama yang membina aliran Mu'tazilah adalah Wasil Ibnu Atta. Sebagai dikatakan Al-Mas'udi, ia adalah Syekh Al-Mu'tazilah wa Qadilmuha, yaitu kepala dan Mu'tazilah yang tertua. Ia lahir tahun 81 Hijriah di Madinah dan meninggal tahun 131 Hijriah. Di sana ia belajar pada Hasyim Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hanifah. Kemudian pindah ke Basrah dan belajar pada Hasan Al-Basri. Dalam pengertian Mu'tazilah, akal merupakan sumber pengetahuan di mana setiap manusia menaruh keraguan terhadap apa saja. Dalam keraguan pengalaman panca indera merupakan pengetahuan paling rendah dan sumber pengetahuan paling tinggi nilai akal. Hal ini menunjukkan bahwa akal merupakan media informasi bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan. Wahyu adalah sumber pengetahuan yang berasal dari agama, sehingga pengetahuan tersebut bagi Mu'tazilah adalah sebagai konfirmasi dari pengetahuan yang berasal dari akal. Mu'tazilah memberikan kedudukan tinggi terhadap akal, maka gagasan dasarnya sangat bercorak rasional. Disebut rasional karena setiap memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka selalu berpikir secara rasional dan berusaha mencari kesamaan arti teks yang terdapat dalam Al-Quran dengan pendapat akal. Dalam setiap penafsiran ayat-ayat Al-Quran, Mu'tazilah selalu menggunakan penafsiran secara majazi atau metaforis yang tidak menggunakan penafsiran secara harfiah. Mu'tazilah berpandangan pengetahuan dapat diketahui melalui perantaran akal, dan kewajiban pula dapat diketahui melalui pemikiran-pemikiran mendalam. Sementara akal dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya, dan meninggalkan keburukan serta berbuat adil. Maka mengetahui perbuatan baik dan buruk, dengan demikian manusia bagi Mu'tazilah mempunyai kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan wajib meninggalkan hal-hal buruk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.